Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Febrianti dengan NIM O1A1201133. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Dan tujuan saya untuk membawakan materi ini yaitu untuk memenuhi tugas biokimia farmasi Universitas Halo Oleo. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pencernaan secara umum, yang kedua, proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan, yang ketiga, enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan beserta dengan fungsinya, yang keempat, penyakit yang terkait dengan enzim pencernaan, yang kelima, prinsip penyakit tersebut yang menyebabkan seseorang menjadi sakit, dan yang terakhir, obat untuk mengatasi penyakit tersebut dan cara kerjanya. Oke, kita mulai dengan pokok pembahasan yang pertama, yaitu sistem pencernaan secara umum. Apa sih sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara mekanik terjadi di dalam mulut dan di lambung. Proses yang terjadi di mulut melibatkan gigi untuk gerakan mekanik dalam mencerna makanan. Sementara itu, di lambung terjadi proses pencernaan mekanik yang berupa gerakan mengaduk atau meremas makanan. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi ialah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, proses secara mekanik dan kimiawi ini sama-sama dimulai dari mulut, dan keduanya ini saling bersinergi agar nutrisi makanan tersebut bisa dicerna dengan baik agar bisa digunakan oleh tubuh. Selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu proses yang terjadi pada masing-masing organ pencernaan. Nah, kita mulai dari mulut. Di sini mulut akan terjadi yang namanya aktivitas digesti dan mastifikasi. Digesti proses memasukkan makanan melalui mulut, dan mastifikasi proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Selanjutnya masuk ke kerongkongan. Di sini akan terjadi yang namanya proses deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Lanjut lagi masuk pada lambung. Di sini akan terjadi yang namanya aktivitas digesti. Nah, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Masuk lagi pada usus halus atau usus kecil, yang di sini akan terjadi aktivitas absorpsi, di mana proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Masuk lagi pada usus besar. Di sini proses penyerapan air dan pembentukan feses. Dan yang terakhir masuk pada anus. Di sini akan terjadi proses defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu enzim yang terlibat di setiap organ-organ pencernaan beserta dengan fungsinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada tubuh ini memproduksi berbagai macam enzim pencernaan, maka berbeda nutrisi, maka berbeda pula juga enzim pencernaannya. Nah, kita mulai dari enzim yang pertama, yaitu amilase. Nah, enzim amilase ini diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini berfungsi memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Nah, saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur ini di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Yang kedua, protase. Enzim protase adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat berbagai jenis enzim protase, yaitu pepsin atau enzim pencernaan utama di lambung, tripsin, dan chymotrypsin.
Dan yang ketiga, lipase. Lipase ialah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi atau asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Nah, organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini ialah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusui. Dan yang selanjutnya maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Nah, zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Selanjutnya, laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Biasanya gula ini ditemukan dalam susu, makanan, atau minuman yang terbuat dari susu. Orang dengan intoleransi laktosa seringkali disarankan untuk mengonsumsi enzim laktase karena sebagai tambahan saat mengonsumsi susu. Dan yang terakhir, sukrase. Nah, sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini ialah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan gula. Sukrosa juga ditemukan pada madu, namun dengan jumlah yang sangat sedikit. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu penyakit yang terkait dengan enzim pencernaan. Nah, sebenarnya di sini banyak penyakit yang terkait dengan enzim pencernaan, namun saya hanya memilih salah satu di antaranya, yaitu gastroenteritis. Nah, gastroenteritis ini biasanya juga disebut dengan muntaber. Nah, gastroenteritis adalah gangguan kesehatan yang dapat ditandai dengan naiknya kadar enzim amilase. Nah, gastroenteritis atau muntaber ini ialah peradangan yang terjadi pada dinding saluran pencernaan, khususnya pada lambung dan usus. Muntaber atau gastroenteritis ini biasanya ditandai juga dengan gejala berupa mual, muntah, dan diare yang muncul secara tiba-tiba. Dan biasanya penyakit ini timbul karena adanya virus atau bakteri parasit atau konsumsi zat kimia tertentu. Dari semua penyebab tersebut, penyebab terseringnya adalah infeksi virus. Nah, biasanya kuman penyebab gastroenteritis biasanya masuk ke tubuh manusia dari makanan yang tidak higienis atau air yang sudah terkontaminasi. Selain itu, tangan yang tidak dicuci bersih juga dapat menjadi salah satu media masuknya bakteri atau virus. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu prinsip penyakit yang menyebabkan seseorang menjadi sakit. Nah, di sini kan saya mengambil penyakit gastroenteritis. Nah, sebagian besar muntaber atau gastroenteritis ini disebabkan karena adanya infeksi virus. Nah, ada dua jenis virus yang menjadi penyebab utama gastroenteritis ini, yaitu yang pertama norovirus dan rotavirus. Nah, norovirus biasanya keracunan makanan yang selanjutnya bisa menyebabkan terjadinya gastroenteritis ini. Umumnya disebabkan karena virus ini, yang satu ini, dan sedangkan virus ini seringkali menginfeksi bayi atau anak-anak ini terkait dengan kebiasaan anak-anak yang gemar memasukkan tangan atau benda-benda yang biasa saja terkontaminasi akhirnya masuk ke dalam mulut. Selain itu, kedua jenis virus ini, gastroenteritis juga bisa disebabkan oleh adanya adenovirus atau astrovirus. Virus adenovirus atau astrovirus ini penularannya biasanya terjadi karena melalui kontak langsung. Misalnya pada saat sedang berjabat tangan dengan penderita atau tidak sengaja menghirup cipratan air liur yang keluar saat penderita bersin. Virus ini juga dapat menular melalui makanan, minuman, dan benda yang telah terkontaminasi dengan virus. Selain yang saya jelaskan tadi, virus ini juga dapat mudah menyebar melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Maka kita juga dapat tertular apabila menggunakan alat makanan yang sama dengan orang yang sudah terinfeksi oleh virus tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir atau pokok pembahasan yang keenam, yaitu obat untuk mengatasi penyakit tersebut dan cara kerjanya.
Nah, sebenarnya sebagian besar gastroenteritis ini atau flu perut ini tidak perlu memerlukan pengobatan khusus karena penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya. Nah, langkah pengobatan gastroenteritis lebih bertujuan untuk menghindari gejala yang makin memburuk dan mencegah terjadinya dehidrasi terutama pada anak-anak. Nah, langkah penanganan utama gastroenteritis adalah memperbanyak konsumsi air putih dan makanan bernutrisi. Penderita dianjurkan untuk makan dalam porsi yang lebih sedikit namun sering. Agar gejala tidak makin memburuk, hindari mengonsumsi susu, yogurt, kopi, alkohol, keju, serta mengonsumsi makanan pedas, berserat tinggi atau yang tinggi lemak. Nah, untuk membantu mengganti cairan tubuh yang hilang, penderita biasanya mengonsumsi Oralit. Nah, larutan ini mengandung elektrolit dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Meskipun Oralit dapat dibeli secara bebas, pastikan terlebih dahulu mengikuti petunjuk pemakaian atau tanyakan dulu kepada dokter. Namun biasanya jika diperlukan, dokter akan memberikan obat-obatan untuk meredakan gejala yang disebabkan oleh gastroenteritis ini. Jenis obat yang diberikan biasanya yang pertama yaitu antibiotik seperti amoxicillin jika gastroenteritis disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kedua anti jamur seperti nystatin untuk menangani gastroenteritis yang disebabkan oleh infeksi jamur. Dan yang ketiga loperamide atau untuk meredakan diare. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama amoxicillin memiliki efek bakterisidal yang bekerja terhadap bakteri yang sensitif terhadap obat ini. Nah, obat ini bekerja dengan cara menghambat biosintesis dinding sel mukopeptida. Pemberian oral adalah pilihan karena diabsorpsi lebih baik daripada obat derivat pensilin lain yang diberikan secara parenteral. Yang kedua, obat ini dapat mengobati candidiasis yang terjadi pada rongga mulut, tenggorokan, usus, dan vagina. Nystatin merupakan obat jamur yang bekerja dengan cara merusak membran sel jamur. Akibatnya, sel jamur akan berhenti tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, loperamida adalah obat untuk meredakan diare. Obat ini juga biasa digunakan untuk mengurangi jumlah feses pada pasien yang terpasang ileostomi, yaitu lubang pada dinding perut sebagai pengganti anus. Loperamide bekerja dengan cara memperlambat gerakan usus dan membuat feses menjadi lebih padat. Baik, mungkin teman-teman bisa melihat sumber-sumber materi yang saya ambil sebagai bahan materi persentase pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sih gangguan enzim pada pencernaan dan bagaimana sih cara mengatasinya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.